Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Fahmi. Dan kali ini, kembali nih, gue akan memulai episode terbaru dari karya Simple Man. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Ini semua adalah karya Simple Man. Dan mungkin buat kalian yang ingin lebih detail, bisa tuh beli bukunya, karya Simple Man. Dan episode kali ini gue harap kalian ikut terus ya cerita-cerita yang akan gue bawakan di sini, yaitu kisah karya Simple Man dengan judul Jalur Ireng. Jalur Ireng ini yang kemarin tuh terakhir yang gue upload, itu dia merupakan santet balasan terhadap santet Sewudino ya. Jadi gue rasa cukup menarik banget pada cerita dan episode Jalur Ireng ini. Jadi buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Dan mungkin gue akan mulai dari prolognya dulu. Berikut adalah ceritanya. Mobil hitam melintas di atas tanah berlumpur. Di bawah hujan deras yang tak kunjung reda, kilatan guntur terlihat di langit menyambar dengan gemuruh yang menggelegar. Malam ini terasa mencekam. Dari kejauhan, bayangan sebuah rumah tua terlihat di antara pepohonan besar. Tersembunyi di balik kegelapan tanah gunung, mobil berhenti di depan rumah tersebut. Seseorang melangkah turun, terdengar suara pintu berderit terbuka diikuti langkah kaki menggema ketika orang itu masuk ke rumah. Bagian dalam bangunan itu terlihat lebih besar dari kelihatannya, namun semua tampak begitu kosong. Benda-benda tua berserakan di sana dan di sini. Entah sudah berapa lama tempat ini tidak ditinggali. Lampu petromak tergantung di sepanjang tembok kayu jati terpilin yang berdebu. Semua terlihat begitu usang dengan sarang laba-laba memenuhi bagian atas atap bangunan, seakan menunjukkan bahwa tempat ini sudah lama tak pernah disentuh tangan-tangan manusia. Cahaya senter menyorot sebuah lorong panjang. Seorang diri orang itu masuk semakin dalam ke ruang-ruangan yang terlihat dalam kondisi mengenaskan. Suara langkahnya menelusuri jalan setapak terdengar menggema dari dinding-dinding tebal dengan lantai kayu jati yang terlihat masih kokoh. Tiba-tiba langkah itu terhenti. Ia menoleh mengawasi sekeliling, tapi ia tak mendapati siapapun. Sesuatu seperti tengah mengawasi dirinya. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya perasaan, sebuah perasaan yang muncul dari ingatan mengerikan di masa lalu, dan kini menyeruak naik, memunculkan rasa tak nyaman pada tempat ini. Ia kembali melangkah, tapi suara gema yang memenuhi ruangan diikuti suara hela napas berat. Suara napas berat yang tidak bisa mengusir kesunyian. Ia terus mencoba memecah kengerian yang terasa semakin merasuk dalam diri. Semakin lama suasana di dalam bangunan ini terasa semakin ganjil. Hanya kesunyian malam yang membimbing langkah kaki kosong itu yang terus menembus kegelapan tak berujung. Kehitaman pekat perlahan menyantap dirinya hidup-hidup. Pintu-pintu di ruangan sepanjang lorong terbuka lebar, terlihat seperti selasar tak berpenghuni. Tiap ruangan di sepanjang lorong ini kosong, hanya ada dipan tak terurus, meja tua, dan aroma lembab yang bisa membuat siapapun mual. Tempat ini lebih mirip bangsal rumah sakit jiwa ketimbang bangunan tua peninggalan kelompok yang konon dulu pernah ada. Kelompok itu kini telah lenyap dan tak tersisa. Meski ada sebagian kecil orang yang meyakini bahwa kelompok itu masih ada. Hanya saja mereka berbaur satu sama lain, bersembunyi dalam strata masyarakat, membuat diri mereka seakan lenyap hingga tiba waktu mereka untuk bersatu kembali. Bayangannya tampak dari pantulan cermin yang ia lintasi. Terlihat lelaki berperawakan tinggi dengan muka sayu serta rahang tegas. Ia kemudian membuka satu persatu pintu yang dilewati. Ada sesuatu yang dicari dan ia tak akan berhenti sebelum menemukannya.
Bernapas kini terasa semakin berat saat aroma debu serta lumut tercium semakin pekat dari segala penjuru ruangan. Meski begitu, hal ini tak akan membuatnya menyerah. Dia harus menemukannya seorang yang menjadi bagian dari janji. Dia akan menjadi pembuka juga penutup dari kejadian ini. Kata-kata itu membuatnya merenung, kenapa harus dirinya. Ia sudah tak tahu lagi seberapa jauh dirinya berjalan karena apa yang ada di hadapannya nyaris sama, hanya lorong tua dengan pintu-pintu bangsal tak berujung. Bangunan ini seolah menelan dirinya hidup-hidup sampai di satu titik tiba terdengar suara jeritan perempuan dari kejauhan. Meski samar, ia mengenali siapa pemilik suara tersebut. Lelaki itu berhenti sejenak, ia memandang ke sekeliling, mencari dari mana datangnya sumber suara. Tak ingin kehilangan petunjuk, lalu ia mulai berlari masuk ke dalam. Saat suara pembimbingnya semakin kecil, ia mencoba mengandalkan insting sampai dia mendapat satu titik kemungkinan sumber suara itu. Di balik tikungan di samping tembok tebal terlihat sebuah anak tangga rahasia yang menurun menuju ruang bawah tanah. Ia melangkah turun-menurun dan mendapati banyak ruangan-ruangan lain. Balik tembok-tembok ini, ia menemukan sebuah ruangan lain yang lebih kecil dan tersembunyi di balik bilik-bilik kecil pada tembok tebal. Beruntung ia menemukan sekat sempit antara tembok kayu dan beton letakkan di sisi ruang bergerigi. Bila tidak diperhatikan dengan jeli, maka tempat ini tidak akan bisa ditemukan. Ia mulai melewati sekat bilik kayu sempit itu sebelum terlihat sebuah lorong panjang lain yang lebih sempit lagi. Lorong ini hanya dapat dilalui oleh satu orang saja. Dia diam sejenak sebelum mulai berjalan menyamping menyelusuri lorong sempit yang kali ini terlihat seperti sebuah labirin kosong. Entahlah siapa yang membangun tempat ini. Sementara dari jauh suara jeritan-jeritan yang ia dengar kini berganti menjadi suara tertawa yang mengerikan. Ia mulai memaksa diri meski tahu semakin lama sekat ini terasa semakin sempit. Namun ia tak punya pilihan lagi karena apa yang dia cari ada di sini di balik sebuah pintu yang mulai terlihat di depan matanya. Pintu itu sudah menunggu dirinya. Ia masih berjalan dalam sekat sambil memiringkan badan dan berusaha menjangkau lantai yang jauh. Tujuannya ia tak kehilangan fokus dari cahaya senternya itu. Ia merasakan sesuatu yang tiba-tiba membuat dirinya berhenti karena terganjal oleh sesuatu. Ia berjinjit menghindari apapun itu yang ada di bawah kakinya. Ia kesulitan melihat dengan pasti dalam posisi seperti ini. Dalam kegelapan, ia mengarahkan senter ke bawah. Kini dia bisa melihat dengan jelas sesuatu yang menghalangi. Badannya tersentak karena terkejut di tempat dia berdiri tepat di antara kedua kaki. Ia melihat tubuh seorang perempuan yang sudah tewas. Anehnya dari tubuh mayat itu tak tercium bau bangkai sama sekali. Dalam diam, ia mencoba menahan diri agar tak berteriak. Perempuan itu tewas dengan kondisi sangat mengenaskan. Bola matanya melotot dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Luka di lehernya terbuka lebar seperti dikoyok-koyok oleh binatang buas. Di tengah perasaan talut, terdengar suara tawa itu lagi. Ia menoleh meyakini bahwa yang ia cari benar-benar ada di balik pintu di ujung sana. Tanpa membuang waktu, lelaki ini mulai kembali bergerak sembari menguatkan diri di lompatnya mayat perempuan malang tersebut. Setelah bergerak cukup lama, sampailah di titik paling ujung. Dari lorong ini kini yang ada di hadapannya hanyalah sebuah pintu berwarna merah usang. Ia berhenti sejenak memandangi sekeliling sebelum beralih pada pintu tersebut. Ia mulai melepas satu persatu pasak yang terpasang di pintu. Suara itu kembali terdengar. Kali ini dirinya yakin bahwa suara yang bersumber dari balik pintu adalah suara yang ia cari. Pintu terbuka, ia melangkah masuk. Dilihatnya sebuah ruangan yang cukup besar dengan dipan kosong di pojok tembok. Di satu kursi yang terletak di tengah-tengah ruangan tersebut terlihat seorang perempuan tengah duduk. Ning nong, kemanten teko kedul. Ning nong, kemanten teko kedul. Sambil mendekat, ia berkata kepada si perempuan. Non, suaranya menggema memantul dari dinding batu, membuat suasana di tempat ini terasa jauh lebih mencekam.
Perempuan itu menoleh menatap dirinya yang masih berdiri, menekan rasa takut perempuan itu menyeringai. Dalam Mas Sugi, jawab perempuan itu dengan suara yang lebih lembut. Ekspresi wajahnya tersenyum menyeringai dengan mata hitam pekat dan rambut panjang bergerak hingga punggung. Sugi tidak sanggup menutupi perasaan ngeri. Sugi masih menatap perempuan itu. Dia duduk dengan anggun di atas kursi tua. Sementara gaun putih panjang yang dia kenakan terlihat menjuntai menyentuh lantai kayu. Sugi bisa melihat dengan jelas posisi duduk si perempuan. Dari perutnya tampak kandungannya kini terlihat semakin besar. Sepurane inggih non kulo kepeksan ngelakoni niki kulo. Sugi berhenti sebentar. Perempuan itu masih menatap Sugi dengan ekspresi melotot sambil menyeringai. Sekarang Sugi bahkan tak berani melihat wajah perempuan yang terlihat berbeda dari kali terakhir ia lihat. Lingkaran hitam di sekitar mata terlihat mencolok. Diikuti putih pucat dengan kuku, jari panjang dan rambut yang berantakan membuat Sugi merasa iba. Selain itu tubuhnya begitu kurus kering, hanya terlihat kandungannya saja yang ia belai terus menerus. Sebegitu kurus dirinya sampai Sugi dapat melihat tulang yang menonjol di kedua tangannya. Sugi tak menyangka bila kondisi perempuan itu ternyata lebih mengenaskan. Dari kabar terakhir yang ia dengar, ia berusaha menyembunyikan perasaan takut yang perlahan terus menggerogoti. Tetapi Sugi memaksa dirinya tetap berdiri tegar memandang wajah si perempuan. 1 bulan lagi, mungkin 1 bulan lagi si jabang bayi akan lahir, kata Sugi di dalam hati. Ironis. Dia datang ke tempat ini sebenarnya bukan sekadar meminta maaf atas segala kesalahan dan dosa yang pernah dia perbuat terhadap keluarga si perempuan, tetapi juga untuk menuntaskan tugas yang diberikan kepadanya. Sugi berjalan beberapa langkah mendekati si perempuan yang sekarang sedang menatap dirinya dengan pandangan kosong. Sugi menunduk sebelum meletakkan sebuah benda di atas lantai, sebilah pisau tajam. Tanpa sepatah kata pun yang diucapkan oleh Sugi, tampaknya si perempuan itu mengerti pesan apa yang coba Sugi sampaikan kepada dirinya. Ia tahu apa yang harus dia lakukan dengan benda ini. Perempuan itu mengambil pisau yang ada di atas lantai. Lihat kelihatan tajam itu lekat-lekat tepat di depan wajahnya. Sebelum ia mulai tersenyum menyeringai, Sugi bisa merasakan perubahan emosi di wajah perempuan. Sementara di dalam dirinya dia mulai limbung, tak mengerti maksud pesan yang harus dia bawa. Orang itu hanya berkata kepada dirinya untuk menyampaikan pesan ini. Sebilah pisau. Dalam kondisi badan mengerikan, si perempuan berdiri di tempat duduk, lalu menatap Sugi dengan wajah bahagia, seakan-akan beban yang selama ini ia tanggung akan terangkat dari hidupnya. Namun itu tak lama, wajah perempuan dengan cepat itu penuh amarah. Dia mulai menancapkan pisau tepat di perut berkali-kali, menusuk ke dalam janin yang tengah dikandung. Ia menghujani perut dengan tusukan brutal terus-menerus, kini sambil bergerak seolah menari. Darah terus-menerus keluar mengalir dari dalam perutnya, menetes memenuhi ruangan. Dia tahu bahwa semua tak akan pernah benar-benar berakhir, termasuk pengorbanan sekarang ia lakukan demi kelangsungan hidup orang yang paling dia cintai. Sebuah pengorbanan dari seorang Intan Kuncoro. Gi, tak usah mikir rasa bersalahmu, roh keluargaku, pikir no ai, imbas perbuatanmu. Jare wong Jowo karma iku roh dalane dewe. Tak lama suara perempuan itu kembali terdengar tengah berkidung pelan. Ia bernyanyi sambil membelai perut yang berlumuran darah merah, kemudian segalanya mendadak menjadi sunyi senyap. Perempuan itu kembali mengangkat pisau yang ada di tangannya tinggi-tinggi dan memasukkan benda itu untuk terakhir kalinya. Tepat di jambang bayi yang belum memiliki dosa, Sugi tak sanggup melihat. Dia terus koyak-koyak janin yang belum sempat bernapas. Lantai pun dipenuhi oleh genangan darah. Sugi hanya bisa diam mematung melihat kengerian yang terjadi di hadapannya. Sebelum
Sugi tiba-tiba terbangun, terkesiap dari tidurnya. Ia menatap setir mobil yang ada di hadapannya. Hanyalah mimpi. Sugi menatap wajahnya terlihat kacau dari kaca depan mobil. Entah sudah berapa kali Sugi memimpikan hal itu berulang-ulang. Ia tak tahu apakah ini semacam pesan untuk dirinya. Sudah lama sekali semenjak peristiwa itu terjadi. Tetapi ingatan akan semua ini sepertinya terus-menerus mengejar dirinya. Hujan masih turun di antara pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di sekitar mobil yang tertutup oleh kegelapan malam. Sugi menatap rumah tua itu, rumah yang sama seperti rumah yang dahulu pernah ia lihat. Saksi bisu dari serentetan kejadian yang sekarang membawa dirinya sampai ke titik ini. Tak lama terlihat seorang yang mengenakan kerudung merah keluar dari rumah. Perempuan itu berlari menembus hujan lebat. Langkah kakinya gesit menerjang tanah berlumpur menuju tempat Sugi memarkirkan mobil. Perempuan berkerudung merah itu membuka pintu mobil lalu melangkah masuk. Sugi melihatnya dari kaca depan mobil. Terjadi jeda cukup panjang di antara mereka, diiringi suara rintik hujan yang perlahan menderas. Sugi menunggu perintah sampai seorang berkerudung itu akhirnya berbicara. Gi, Gi, ayo antar aku ke tempat itu sekarang, katanya dengan suara lembut. Sugi masih diam, ia memandang dari kaca depan mobil, tertuju pada apa yang perempuan itu bawa. Sesuatu yang diselimuti oleh selembar kain merah. Akhirnya Sugi menjawab dengan nada suara rendah. Engki, Mbak Dela. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah nonton dengerin cerita ini dari awal hingga akhir. Kalau cerita ini bagus, bantu support gue dengan cara jempol ke atas. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, jangan lupa bantu gue dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, gua pamit dari Kota Depok. Salam reading, salam ghost enemy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.